Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Siswantoro dari PSK 5. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang sistemik lupus erythematosus atau biasa disingkat dengan SLE. Yang pertama ada definisi. Lupus merupakan penyakit inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun tubuh yang bekerja dengan keliru. Dalam kondisi normal, sistem imun seharusnya melindungi tubuh dari serangan infeksi virus atau bakteri. Sedangkan pada pengidap lupus, sistem imun justru menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Inflamasi yang disebabkan oleh lupus bisa menyerang berbagai bagian tubuh, antara lain sel darah dan paru-paru. Kemudian untuk faktor resiko penyakit lupus yang pertama ada faktor hormon, yaitu meliputi usia dan jenis kelamin. Untuk usia, lupus memang bisa menyerang segala usia, tetapi usia 15-40 tahun merupakan usia yang paling sering didiagnosis penyakit ini. Kemudian untuk jenis kelamin, lupus lebih sering menyerang wanita daripada pria. Faktor yang kedua yaitu faktor genetik, meliputi ras dan riwayat keluarga. Ras, gangguan ini lebih rentan terjadi pada orang-orang dengan kulit berwarna, terutama pada ras Asia, Afrika, dan Hispanik. Untuk riwayat keluarga, seseorang yang memiliki kerabat tingkat pertama atau kedua dengan penyakit lupus akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkannya. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor lingkungan. Yang pertama yaitu merokok. Peningkatan jumlah kasus dalam beberapa dekade terakhir kemungkinan dapat disebabkan oleh paparan tembakau yang lebih tinggi. Kemudian ada paparan sinar matahari. Beberapa sumber yang mengatakan jika pancaran sinar matahari yang terkena tubuh kemungkinan dapat meningkatkan resiko dari lupus. Kemudian ada pengobatan. Sekitar 10% kasus lupus mungkin terkait dengan obat. Yang terakhir ada infeksi virus. Hal ini dapat memicu gejala pada orang yang rentan terhadap SLE. Kemudian untuk penyebab penyakit lupus yang pertama ada sistemik lupus erythematosus. Jenis lupus ini yang paling sering diidap masyarakat umum dan merupakan bahan utama pembahasan pada artikel. SLE dapat menyerang jaringan serta organ tubuh mana saja dengan tingkat gejala yang ringan sampai parah. Yang kedua ada discoid lupus erythematosus atau biasa disingkat dengan DLE. DLE pada dasarnya hanya menyerang kulit, namun dampak yang ditimbulkan oleh lupus jenis ini mampu menyerang jaringan dan organ tubuh lainnya. DLE umumnya bisa dikendalikan dengan menghindari paparan langsung sinar matahari dan obat-obatan. Kemudian yang terakhir ada lupus akibat obat. Obat samping pasti berbeda-beda pada tiap orang. Kira-kira ada lebih dari 100 jenis obat yang bisa menimbulkan efek samping yang mirip dengan gejala lupus pada orang-orang tertentu. Kemudian ada gejala penyakit lupus, yaitu ada 3 gejala utama yang umumnya selalu muncul, yaitu rasa lelah yang ekstrim, ruam pada kulit, dan nyeri pada persendian. Kemudian untuk asuhan keperawatan, yang pertama pengkajian meliputi identitas. Penyakit SLE kebanyakan menyerang wanita, bila dibandingkan dengan pria perbandingannya adalah 8:1. Penyakit ini lebih sering dijumpai pada orang berkulit hitam daripada orang yang berkulit putih. Kemudian ada keluhan utama pada SLE meliputi eritema malar, ras seperti kupu-kupu yang dapat mengenai seluruh tubuh. Sebelumnya pasien mengeluh demam dan kelelahan. Yang ketiga ada riwayat penyakit sekarang. Pada penderita SLE diduga adanya riwayat penyakit anemia hemolitik, trombositopeni, abortus spontan yang unik, kelainan pada proses pembekuan darah,
atau kemungkinan sindrom antibodi antikardiolipin. Yang terakhir ada riwayat penyakit keluarga, faktor genetik keluarga yang mempunyai kepekaan genetik sehingga cenderung memproduksi autoantibodi tertentu, sehingga keluarga mempunyai risiko tinggi terjadinya lupus eritematosus. Kemudian ada pola-pola fungsi kesehatan. Yang pertama, pola nutrisi. Penderita SLE banyak yang kehilangan berat badannya sampai berapa kilogram. Penyakit ini disertai adanya rasa mual dan muntah, sehingga mengakibatkan penderita nafsu makannya menurun. Ada pola aktivitas. Penderita SLE sering mengeluhkan kelelahan yang luar biasa. Dan ada juga pola eliminasi. Tidak semua dari penderita SLE mengalami nefritis proliferatif masengial. Namun, secara klinis penderita ini juga mengalami diare. Kemudian untuk pemeriksaan fisik meliputi sistem integumen, kepala, muka, telinga, mulut, ekstremitas, paru-paru, leher, jantung, gastrointestinal, muskuloskeletal, sensori, dan neurologis. Kemudian pemeriksaan penunjang. Diagnosis dapat ditemukan dengan melakukan biopsi kulit. Pada pemeriksaan histologi terlihat adanya infiltrasi limfositik periadhan kesal, proses degenerasi berupa mencairnya lapisan basal epidermis penyumbatan folikel, dan hiperkeratosis. Imunofluoresensi langsung pada kulit yang mempunyai lesi memberikan gambaran pola deposisi imunoglobulin seperti yang terlihat pada SLE. Pemeriksaan laboratorium yang penting adalah pemeriksaan serologis terhadap autoantibodi, antinuklear antibody atau ANA yang diproduksi pada penderita SLE. Screening tes ANA ini dilakukan dengan teknik immunofluorescence indirect, dikenal dengan fluorescent antinuclear antibody test atau FANA. Kemudian yang kedua ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan SLE antara lain, yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan inflamasi dan peningkatan aktivitas penyakit, kerusakan jaringan, keterbatasan mobilitas atau tingkat toleransi yang rendah, keletihan berhubungan dengan peningkatan aktivitas penyakit, rasa nyeri, tidur atau aktivitas yang tidak memadai, nutrisi yang tidak memadai, dan depresi atau stres emosional. Kemudian ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan rentang gerak, kelemahan otot, rasa nyeri pada saat bergerak, keterbatasan daya tahan fisik, kurangnya atau tidak tepatnya pemakaian alat-alat ambulasi, dan gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan dan ketergantungan fisik, serta psikologis yang diakibatkan oleh penyakit kronik. Kemudian yang terakhir yaitu intervensi, meliputi kolaborasi pemberian analgetik dan kaji skala nyeri, ukur rotativity pasien, observasi respon nonverbal dari ketidaknyamanan, monitor nutrisi dan sumber energi yang adekuat, kaji tingkat kecemasan pasien, monitoring pola tidur dan lamanya tidur atau istirahat pasien, kaji secara verbal dan nonverbal respon klien terhadap tubuhnya, fasilitasi kontak dengan individu lain dalam kelompok kecil, dan dorong klien mengungkapkan perasaan. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.